Hello guys, it's me Paul Kanara and welcome back to After Work Atelier. Yeay. Let's go. Part 2 nih ya. Lanjutan. Jadi di episode kali ini gue masih sama Dimboy nih guys. Yoi. Dimboy apa nih? Dimboy ya. Dimboy Master The Hobby. The hobby enthusiast lah. Asik. Dim. Di kesempatan kali ini kita mau bahas hobby talk kayak kali ya, Hobby yang talk. santai-santai nih. Boleh. Hobby talk spesifiknya terkait trading card game. Trading card game. Nah, jadi Yap. mungkin penonton nih banyak yang belum tahu nih trading card game tuh apa sih, Dim? Trading card game itu adalah sebutan buat hobi kartu ya. Hobi kartu. Base-nya aja namanya kan trading. Trading means lo bertukar gitu kan, berniaga lah dengan teman-teman lo gitu, tukar-tukaran. Ya misalkan lo udah punya A, teman lo belum punya, lo jual atau dia tukar, misalkan lo belum punya B, kalian exchange gitu. Nah, seputar gitu dan main kompetisi segala macem gitu. Nah, trading card game tuh apa aja sih yang biasa di Indo aja lah. Yang sekarang lagi lumayan viral ya di Indonesia itu banyak sebenarnya. Contoh kayak gue sendiri main dari Digimon, Pokemon, One Piece, gitu ya. Vanguard, ya macam-macam sebenarnya. Kayak lo sendiri kan pemain trading card game juga, Magic the Gathering gitu. Ya banyak sebenarnya TCG itu. Banyak ya. Banyak, luas. Kalau lu sendiri yang lu dalemin banget nih apa nih? Vanguard bahasa ya. Honestly speaking yang gue dalemin itu beberapa, tapi memang di Vanguard bahasa kebetulan gue cukup interest ya, karena pertama kali gue juga menginjakan interest gue kepada dunia Vanguard itu setelah ada Vanguard bahasa di Indonesia. Oh gitu. Itu ya, itu kalau nggak salah September 2022. September 2022. Nah, kan dari yang gua tahu nih, kan lu itu sebagai judge nih di Indo nih. Kebetulan salah satu judge Vanguard bahasa yang pokoknya kalau lu event gede pasti lu lihat nih jadi judge nih Dimboy nih. Ya Vanguard, Digimon kebetulan gitu. Terus ya di toko juga kadang inilah bantu-bantu gitu ya. Oh, mungkin sebelum ke situ itu kan tadi konsep TCG barternya. Nah, kalau mainnya tuh gimana dia? Main tergantung lo TCG apa yang mau jadi contoh. Misalkan kita ambil Vanguard bahasa. Nah, di situ kan ada mekaniknya. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa buka websitenya ya, gitu buat lebih jelasnya, atau cari di YouTube how to play Vanguard things. Sekarang kan gampang tuh nyarinya. Nah, ya cara mainnya ya ngikutin rules, ngikutin alur permainan, siapa 1 lawan 1 gitu. Ya 1v1 karena dia nggak ada. Kalau Magic kan ada EDH ya yang bisa berempat atau lebih gitu. Nah, kalau di Vanguard itu sekarang konsepnya masih 1v1. Ada 3 versus 3 tapi itu tetap aja kayak 1v1 cuman bertim. Jadi kalau dihitungnya 2 menang ya berarti timnya menang gitu. Oh gitu, 2 menang 1 kalah, tim menang nih. Ya, atau sweep juga bisa. Cuman perhitungan poin tetap ya menang kalah aja sih. Nggak ada yang kayak kalau nge-sweep dapat tambahan atau menang 2 atau misalkan 1-1 terus yang satunya tie nih karena time gitu. Nah, itu belum ada sih. Belum ada. Ya. Intinya TCG itu kayak permainan kartu 1 lawan 1 lah. Yep. Most of TCG itu adalah 1v1. Jadi kita beli kartunya atau kita gacha kartunya, terus building kita deck, susun decknya dulu nih. Nanti deck yang kita bikin adu sama punya orang. Ya. Oke. Jadi itu definisi dari TCG. Ya, gitu. kurang lebih gitu. Nah, kita balik lagi ke lu jadi judge nih, Din. Ini dong, sharing dong, gimana sih lu bisa jadi judge event gede nih, BCS itu lu ya judge? Enggak lah, enggak. Gue khusus Vanguard bahasa sih. Event Vanguard bahasa gede lah. Apa sih contohnya tuh? Vanguard bahasa tuh eventnya nggak banyak ya. Dia ada yang waktu itu di nasional, GP enggak. Kalau Pluit itu kan WGP. Oh, WGP. Ya, itu yang Jepang. Kalau Vanguard bahasa itu dia eventnya nasional, tanding, GP bahasa, kejuaraan pasukan tuh 3 lawan 3 gitu. Terus so far sih itu sih major banyak eventnya ya lumayan lah, setahun 3 kali berarti ya. Oke, kita
masuk ke pengalaman Dimboy menjadi judge nih. Okay. Coba Dim, awalnya gimana Dim? Awalnya sebenarnya gue juga player, ya kan? Gue juga player, gue main. Sebenarnya not exceptional, gue bukan pemain yang wah gimana ya, paling sesekali lah topping weekly aja di toko gitu, nggak pernah di GP atau di nasional masuk di mana top 8 pun nggak gitu kan. Tapi kayak jujur gue tuh ada interest juga untuk kayak gimana sih kita bisa, kan biasa kalau anak-anak main ada yang gontok-gontokan tuh, ini nggak boleh gini, ini nggak boleh gitu, nih harusnya gini, harusnya gitu. Nah akhirnya dari situ gue kayak iseng pelajarin mekanik and rulingsnya lebih dalam lagi gitu. Gimana sih akhirnya diskusi sama yang lebih paham, terus sama kayak ada head judge juga gitu ya kan, dari distributor gitu. Nah kita ngobrol, terus kayak ketika mereka open volunteer gitu ya, open vacancies untuk ada yang mau nggak jadi judge or runner gitu ya, gue coba apply, ternyata oke tuh dipanggil ya kan, dites dulu sama mereka. Tesnya simple sih sebenarnya. Kalau buat gua, pengalaman gue jadi judge itu bukan berarti lu bisa mengcover segala hal tentang permainan itu. Tapi gimana lu lebih ngejaga kondusivitas di tempat, terus gimana lu ngasih tau player gitu. Even though misalkan ada 1-2 isu gitu, lu bisa lapor head judge, kita bisa diskusi bareng untuk nyari konklusinya, nyari jalan keluarnya gitu. Karena kan memang banyak mekanik kadang yang tiba-tiba wah ada aja orang kepikiran nih ngomboin kartu A dan B, toto hasilnya apa gitu kan. Itu kan sebenarnya banyak banget tuh di TCG probability-nya. Jadi kita kayak ya udah, yang penting kita bisa jelasin ke player, kita bisa jaga kondusif, terus kayak ngejelasin oke, di case ini outputnya adalah seperti ini, means lo misalkan dari hal itu jadi kayak menang kalah gitu. Nah itu yang kita mesti, kalau menurut gue itu lebih kritikal ya dibanding lo hanya ngerti seputar gamenya gitu. Karena pernah ada case juga di Indonesia gitu ya, salah satu judge gitu, official judge. Kalau di WGP gitu kan mereka udah ada official judge ya, udah ada tesnya. Nah itu jadi dibilang sama orang itu si official judge ini kayak abuse of power. Maksudnya apa tuh? Abuse of powernya gini, dia ngerasa dia judge, dia ngerasa dia si paling ngerti lah perihal kartu segala macem. Vanguard ini akhirnya dia kayak ke player tuh kasar, terus kayak ngasih tahu kayak nggak boleh ada HP di meja, nggak boleh lo duduk sini, duduk semuanya, jangan berisik apa things gitu. Maksud gue kayak jadi nggak fun ya. Yes gitu loh, karena kan sebenarnya hobi itu apapun ya, nggak cuma TCG itu kan memang harusnya pelesiran gitu loh, fun gitu loh. Ini adalah pelarian kita dari kehidupan gitu yang mungkin berat atau apa gitu. Nah akhirnya tuh sempat agak rame tuh, terus ternyata banyak yang merasa si oknum ini tidak menyenangkan dan akhirnya tidak menciptakan suasana yang kondusif saat bermain dan kompetisi ya. Tapi di situ dari distributor yang kebetulan ngadain eventnya akhirnya ngambil langkah untuk ya memberitahu dan mengedukasi lebih bahwa coba untuk lebih dewasa, coba untuk lebih familiar. Sebenarnya itu sih kalau menurut gue ya, karena jadi kadang lu harus menjaga image juga nih. Bener, karena kadang gini, kita lupa bahwa ketika kita udah main as a player gitu ya, atau kita misalkan ngejudge or things gitu, kita lupa bahwa banyak hal-hal norma sosial yang bisa lebih diperhatiin gitu. Tetaplah kita ya sebagai namanya orang gitu kan, bukan berarti ketika kita udah terjun masuk ke dunia Vanguard ini or TCG lain or hobi lain terus kayak gue si paling tahu nih, si paling bisa gitu, dan lo semua harus denger gue gitu kan. Itu sebenarnya enggak itu sih. Itu. Oke. Berarti itu ya suka duka jadi judge lah gitu ya. Salah satu macam-macam judge lah gitu. Ya karena gue juga kebetulan judge itu kan nggak sendiri dong, pasti ada beberapa. Nah memang banyak karakteristiknya judge lain seperti apa gitu. Kalau gue sih lebih tipe yang kayak as long as player A, player B okay and things runs well ya udah gitu loh. Nggak terlalu yang kayak nggak bisa ini gini, karena bro this is just a card game for me ya. Maksud gue buat sebagian orang kompetitif apa segala macam itu beda pandangan, itu nggak masalah. Tapi jangan lupa
jangan sampai ngilangin lo ngilangin fun itu dari kehidupan lo gitu, dari permainan lo gitu. Itu aja sih gue sebagai judge. Jadi kayak ya udah keputusannya kayak gini, gimana kalau nggak puas ya apa yang mau diambil langkahnya, tanding ulang atau gimana dari head judge, ya balik lagi karena keputusan utama tuh memang di head judge. Gitu. Nah kalau di suatu event TCG nih, event perlombaan, judge itu ada apa aja sih? Kan ada runner sama head judge. Runner, head judge, judge. Berarti ada 3 nih. Ya. Nah itu bedanya gimana, Dim? Kalau runner itu dia cuman ngebantu sebenarnya untuk ngejaga flow, terus ngejaga queuing, terus ngejaga players juga. Misalkan kan ada permainan kadang kita nggak bisa samain waktunya ya. Kita udah kasih time misalkan 25 menit gitu. Ternyata ada yang udah selesai lebih cepat dari itu, atau misalkan ada yang udah lebih lama dari itu. Nah mereka tuh ngebantu ngejaga itu, karena biasanya players kalau udah selesai main dia diri nyari temennya, ngeliatin temennya. Nah itu kan akan mengganggu untuk konsentrasi. Nah kadang judge itu kan nggak bisa nge-cover itu semua, karena ada aja yang misalkan punya masalah kayak manggil judge terus kita solving problem. Nah akhirnya runner-runner ini ngebantu untuk ngejaga line di dalam area event gitu. Kalau judge itu apa nih kewajibannya? Kewajiban judge ya satu tadi menjaga kondusivitas di event. Kedua membantu player ketika memang ya itu tadi misalkan ada combo yang player B-nya nggak tahu gitu. Ada miss dari inilah, ada miskomunikasi di permainan, miss timing, misalkan orang dia lupa ngaktifin efek gitu, terus mau callback. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh, tapi ada juga yang misalkan player kayak oh ya udah go on, nggak masalah kok, toh bukan suatu hal yang fatal banget gitu misalkan. Ya itu kita bantu untuk menjaga itu sih gitu loh, dan kayak ngasih tahu player juga, karena kadang ada juga newbie player yang baru ikut turnamen terus dia belum hafal kartu, akhirnya bantu minta kayak dibacain atau di ini gimana nih kalau di counter dengan ini dengan apa gitu. Kalau head judge dia adalah sumber hukumnya ya, sumber law-nya ya. Law-nya. Yes, dia ya head of judge yang misalkan kita nggak bisa solve sendiri gitu. Nah kita lapor tuh ke dia, kita lapor gimana nih enaknya gitu, atau ya dia juga sebenarnya kurang lebih sama judge, cuman memang keputusan terakhir. Yes, yang berarti lebih apapun critical. yang head judge bilang itulah rulingnya gitu. Bisa dibilang, tapi dia juga based on regulations dan rules dari si TCG itu. Jadi dia juga nggak sembarang dengan menurut gue ini nggak bisa, nggak juga gitu. Tetap didiskusin lagi. Kalau di suatu event nih udah mentok nih. Head judge say A, ya udah. Head judge harus semua harus ngikutin apa yang dibilang head judge ya. Kurang kalau lebih. Kalau misalkan ternyata itu salah, nanti bisa diisu dong di selesai event. Ya gitu banyak karena after event biasanya gini, selancar-lancarnya event, sebagus-bagusnya event, flow-nya jalan, tetap aja pasti ada miss-nya. Tetap semua orang nggak bisa cover dan nggak bisa muasin apa yang netizen and players mau. Pasti ada, karena ada miss-nya. Nah itu biasanya ntar akan diomongin kayak si A begini, si B begini, yang menurut gue tuh kayak ya udah gitu loh. Game's over. Things are decided, ya udah, nggak ada lu mau ngapain, nggak bisa ngerubah apapun. Dengan lu protes A B C D, ya paling kita akan menjadi pelajaran buat kita dari misalkan panitia atau dari para judge untuk better ke depannya ya. Cuman ya nggak merubah apapun juga gitu, karena kalaupun orang di posisi kita juga belum tentu juga bisa doing that well gitu kan. Itu sih paling kalau dukanya menjadi judge, karena banyak juga kadang orang yang suka kayak protes atau suka kayak ngeremehin atau apa ya. Kalau gue sih lebih kecuek ya, karena kalau misalkan orang protes mumbling gitu, kayak ya udah silahkan lo jadi judge aja gitu, nggak usah jadi player gitu. Itu sih. Kalau judge itu ada nggak sertifikasinya nih, Dim? Pastinya ada. Kayak Vanguard Basta tuh dia biasanya setiap event besar itu dia akan after event akan ada judge test buat yang mau untuk menjadi judge, karena mereka akan lebih prefer
untuk ngambil judge yang sudah sertifikat dong, tentunya yang udah license lah ya gitu. Karena kayak kalau di event Vanguard yang Jepang dan Inggrisnya sendiri, kayak apa WGP sama BCS itu mereka lebih tertarik untuk ngambil judge yang memang sudah certified gitu. Ya, yang sudah lolos tesnya mereka adakan gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak? Misal lu pengen jadi judge tapi lu belum certified, bisa-bisa aja tapi. To be honest, atau tergantung eventnya nih. To be honest, itu tergantung event, tergantung penyelenggara dan tergantung siapa yang mutusin itu gitu. Karena kadang kalau kita kekurangan manpower nggak semua orang mau jadi judge. Nggak banyak juga yang pengen kayak cuman lu muter-muter ngeliatin orang ngasih masukan ini nggak boleh itu nggak boleh atau bolehnya begini. Nah akhirnya ya ada juga mungkin orang yang volunteer untuk ya udah gue mau deh jadi judge tapi gue masih minim pengetahuan atau gue masih belum certified. Ya akhirnya kita lihat dulu nih kapasitasnya. Makanya tadi di awal gue udah sempat mention sebenarnya untuk jadi judge itu bukan berarti lo bisa cover semua, enggak. Tapi yang paling penting adalah lo bisa menjaga kondusif. Ketika ada isu, ada problem, lu bisa tetap kondusif nih. Ya, nggak ada ribut-ribut. Ya, lu nggak perlu sampai teriak-teriak, lu nggak perlu sampai akhirnya kayak anarki lah di tempat gitu. Tuh lu bisa kayak oke, sabar, kita tanya ke head judge atau kita coba eskalasi ke mungkin ada distributor langsung yang lebih ngerti laws-nya, rules-nya gitu. Berarti menjaga flow suasana juga. Bener, itu yang lebih penting menurut gue. Itu tujuan utamanya. Ya. Kalau terkait ruling itu sebenarnya bagiannya head judge nih, gitu ya? Bisa dibilang. Tapi ya sebenarnya sebagai judge mau nggak mau lo ngerti dong paling tidak basic of the game gitu ya kan. Terus sampai mungkin advance rulingsnya mungkin sebagian ada yang paham gitu ya. Cuman kalau nggak ya kita bisa diskusi bareng kok gitu. Jadi bukan satu hal yang apa kayak judge tuh pasti dia udah paling tahu, paling enggak gitu. Sama aja kayak players ya. Nah itu kan kalau lu sebagai judge nih Dim. Nah sekarang kalau point of view-nya sebagai player. Nah buat lu itu TCG tuh game yang gimana sih sebagai player ya? Apakah game yang membuat lu gue ketemu orang, gue bisa komunikasi atau lu pingin kompetitif atau gimana Dim? Nah TCG sendiri banyak hal tergantung lu pengennya apa di TCG itu sendiri. Karena kalau gue TCG adalah hobi ya buat gue, dan gue main TCG segala macam itu adalah untuk menyenangkan gitu loh, untuk ketemu teman baru, kenal orang baru, jago atau enggak gitu. Gue respect ke semua orang, siapapun yang main, mau dia jago mau dia enggak, asal selama dia bisa enak, bisa jadi teman ngobrol yang banyak. Setelah lo kenal itu malah jadi teman yang di luar TCG gitu loh. Entah dia punya hobi lain atau pekerjaan lain atau apa yang memang ternyata kita kerja bareng nih, atau ternyata kita sekantor. Nah kita kan nggak tahu kan. Itu berawal semua dari hobi. Sebenarnya nggak cuma di TCG, tapi kalau gue memandang semua hobi itu sama. Gue mau berhobi itu adalah untuk manjangin koneksi. Ya bener. Untuk lo sosialisasi. Bener gitu ya. Bener. Karena kadang orang suka salah terima bahwa hobi juga ya mungkin kalau buat orang-orang yang masih mungkin umur-umur kompetitif ya. Biasa umur kompetitif tuh di umur dari 15 sampai 25 or 30 akhir lah. 30 akhir gue bilang tuh maksudnya di 30 31 tuh kayak masih yang pengen gue mau dapat piala atau gue mau proving something bahwa I'm the best player in Indonesia gitu or in the world gitu ya. Nah, kalau gue sih dari dulu main pun nggak ngelihat itu sih, tapi lebih kayak ya ini adalah hobi gitu. Jadi lo main casual aja ya? Iya, gue casualan aja gitu. Bukan for kompetitif. Enggak, karena biasanya gini bro, kalau kompetitif juga end up-nya tuh biasanya ya lo akan malah menambah musuh, menambah kayak gitu. Orang nggak suka kayak lu tengil atau lu apa, gue ngapain, gue udah umur gue mau main buat fun aja. gitu. Iya. Nah, kalau TCG kan tadi udah banyak nih. Ada Vanguard, ada Yu-Gi-Oh. Itu kalau dari yang Jepang kan itu tuh. Kalau dari barat kan ada Magic the Gathering. Nah, dari semua TCG nih yang lu paling suka nih apa nih? Kalau sekarang yang gue dalemin banget sebenarnya ada Digimon, Pokemon, tapi Vanguard pun gue masih main gitu ya, masih put some good interest lah. Oh gitu. Ya, quite much interest lah di Vanguard gitu. Nah terus kan kadang orang tuh
pingin masuk TCG itu kadang mikir kalau gue beli kartu nanti kartunya harganya turun gitu-gitu. Nah, ada juga orang yang masuk ke TCG tertentu karena mikir di situ harga kartunya nggak terlalu jatuh lah, malah cenderung naik. Nah, kalau buat lu sendiri tuh sebenarnya TCG itu apakah bisa lebih enak dipandang investasi kah, atau ya udah ini buat main jadi gua habis lah gitu? Kalau gua nggak ngelihat TCG, ya sebenarnya hobi itu ada investasinya sih, to be honest ya, apapun hobinya. Karena kayak lu punya mainan punya apa, toto 10 tahun lagi orang nyari udah nggak ada, udah nggak diproduksi, lo mau jual orang bisa kayak, bahkan nggak lo jual nih, orang bisa kayak nawar, bro nih gue beli deh dengan harga segini gitu. Nah itu sih kalau di TCG yang jelas mungkin buat invest masih bagus ya, karena banyak orang-orang yang kayak rela bayar satu kartu tuh. Gue sendiri pengalaman ya, gue pernah di Vanguard itu dapat satu kartu yang lagi hit banget itu waktu WGP dan waktu gue jadi player. Nah itu bener-bener langsung dibayar di tempat bro. Itu gitu. Satu lembar kartu gue dapet saat itu ya 6 juta. 6 juta satu lembar kartu gitu. 6 juta 6 cash juta itu langsung dibayar. Sebenarnya harganya di Jepang saat itu tuh kayak 88.000 yen 88.000. Yes, bisa sampai 100 ribuan lah. Tapi kayak sebenarnya ada yang masukan ke gue bilang, "Udah Bang, lo ini aja cari orang yang mau ke Jepang, jual di Jepang gitu." Tapi gue pikir wah too much hassle lah gitu. Gue nggak mau. Nah ini ada orang tiba-tiba nawar ke gue, "Oke, gimana?" Awalnya gue buka kayak, "Bro, how about 7 gitu." Gue bilang, dia bilang, "Oh cannot" gitu kan. 6.5 juga cannot. Akhirnya on 6 we got the deal ya udah gitu. Ya gue pikir kapan lagi selembar kartu bro. Selembar kartu for 6 million yang lo bisa jadi 2-3 deck kayak. Berarti lumayan ini juga ya. Ada ya. Ya kalau didalemin bisa sih menurut gue dibanding lo maksudnya hobi-hobi cuman ngewel. Gue nggak bilang hobi nongkrong or things itu nggak menghasilkan atau apa, enggak ya. Tapi kayak uangnya tuh masih kesimpen, value-nya masih ada gitu. Even though harga itu turun atau gimana, someday ketika memang lu lagi butuh, lo bisa jual. Lo bisa cari siapa yang mau, atau lo bisa cari market, lo jual ke luar negeri kemana, itu masih ada, bisa dijual. Dibanding kayak ya lo kalau kayak cuman keluar rumah nongkrong things, ya udah, ya abis duitnya ya di lo beli kopi, beli makan doang aja gitu. Nah kalau TCG tuh selain lu event gede nih, biasanya orang main di mana Dim? Local game shop dong. Local game shop. Yes, di toko-toko. Gitu. Toko kartu. Toko gitu kartu. Ya. Kalau gue karena basis gue di Depok dan ada satu toko kartu yang itu apa ya? Yang luar di biasa. tuh. Iya, sebut aja mereknya nggak sih? Jangan deh. Oh jangan, nggak boleh sebut merek. Yang di Kelapa 2 lah pokoknya. Yang di Kelapa 2 yang di tempat olahraga itu. Nah, Golden itu Stick. Golden Sports Center sekarang. Iya. Nah itu tuh apa ya, awal yang apa ya, tempat kartu yang membuat gua balik ke scene TCG secara keseluruhan ya, ibaratnya sampai jadi player iya, judge iya, nge-TO di toko iya gitu, bantu-bantu toko iya gitu. Maksudnya kayak ternyata komunitasnya tuh masih ada dan menurut gue masih cukup sehat ya. Makanya di situ gue juga selalu bilang juga ke owner, terus gue juga kayak bilang ke player-player lain jangan toksik deh gitu loh. Lo bangun environment yang enak buat teman-teman lo sendiri gitu. Lo main jangan kayak mau si paling jago, si paling tahu, si paling apa, kayak ngapain bro gitu. Jadi intinya lu bisa main di toko-toko nih. Bener. Dan toko sekarang banyak loh. Toko sekarang menjamur ya. Apalagi kayak di Jakarta Selatan, di Bogor ada, Tangerang ada, Banten gue kurang tahu. Tapi Jabodetabek, Depok aja tuh yang paling terkenal sih memang satu ya. Tapi mungkin kalau toko-toko yang baru ngebangun mungkin ada juga yang rumahan gitu ya. Personal trader gitu. Oke deh, mungkin ya cukup. Segitu aja cukup ya kita ngomongin TCG. Siap. Atau mungkin sebelum terakhir nih. Kan lu head judge kan lu judge VG nih. Nah, boleh dong. Ini kartu VG guys. Nah, ini contoh VG bahasa. Nih. Jelasin Dim. Jelasin apa yang mau dijelasin? Kartunya.
cara main kompleks, bro. Kompleks ya. Iya, atau kalau next time aja deh. Next time boleh. Ya, Next oke. konten lagi di Afterwork Atelier. Jadi Guys, stay tune aja. Stay tune ya. Gimana nih cara bermain PG yang benar lah gitu. Boleh. Next time mungkin gua akan main sama Paul. Karena dulu Paul juga salah satu top boleh, player boleh. lah di Kagak Depok. lah. Gitu. Bohong guys, gue nggak pernah top player PG guys. Oke, thank Oke, you teman-teman. Thank you ya. Stay tune. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Share juga. Share juga. Oke, see you next time. Bye bye.